Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran matematika. Hari ini kita masih belajar bab ketiga, yaitu bab tentang relasi dan fungsi. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang relasi. Masih ingat apa itu relasi? Relasi adalah aturan yang menghubungkan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Nah, untuk hari ini kita akan sama-sama mempelajari tentang fungsi. Untuk lebih mengetahui pengertian dari fungsi, kalian simak contoh berikut ini. Ukuran sepatu dari siswa kelas 8 disajikan pada diagram panah berikut. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di situ, ada diagram panah antara himpunan A dengan himpunan B, di mana anggota himpunan A adalah nama-nama dari anak kelas 8, yaitu ada Ali, Budi, Cahya, Doni, dan Edi. Kemudian, anggota dari himpunan B merupakan ukuran sepatu dari masing-masing anak kelas 8, yaitu anggotanya adalah 38, 39, 40, 41, dan 42. Nah, masing-masing dari anggota himpunan A telah dipasangkan dengan anggota himpunan B. Dari diagram panah di samping dapat diketahui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, setiap siswa mempunyai ukuran sepatu. Nah, coba kalian perhatikan di situ bahwa setiap masing-masing siswa mulai dari Ali, Budi, Cahya, Doni, dan Edi mempunyai ukuran sepatu yang berbeda-beda. Dimulai dari Ali mempunyai ukuran sepatu 39. Kemudian Budi mempunyai ukuran sepatu 38. Kemudian Cahya mempunyai ukuran sepatu 42. Doni ukuran sepatunya 40 dan Edi ukuran sepatunya adalah 41. Hal ini berarti setiap anggota A mempunyai kawan atau pasangan dengan anggota B. Yang kedua, setiap siswa mempunyai tepat satu ukuran sepatu. Nah, bisa kalian perhatikan lagi pada diagram panah tersebut bahwa tidak ada satupun siswa yang mempunyai ukuran sepatu lebih dari satu. Semuanya hanya mempunyai satu ukuran sepatu. Hal ini berarti setiap anggota A mempunyai tepat satu kawan atau pasangan dengan anggota B. Nah, anak-anak, kesimpulan dari diagram panah di samping adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi yang khusus. Kenapa disebut relasi khusus? Karena relasinya hanya memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Nah, relasi yang demikian dinamakan dengan fungsi. Jadi, kalau fungsi itu adalah di mana anggota A semuanya mempunyai pasangan di anggota B. Kemudian, setiap anggota A hanya memiliki tepat satu pasangan di anggota B. Jadi, anggota A tidak mempunyai lebih dari satu pasang. Itulah yang dinamakan dengan fungsi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalian perhatikan contoh-contoh yang akan Ustazah berikan berikut ini. Nah, sebelum ke contoh, di sini untuk syarat suatu relasi bisa disebut sebagai fungsi adalah yang pertama, setiap anggota A
mempunyai pasangan di B. Kemudian yang kedua, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Jadi anak-anak, kedua syarat ini harus kalian ingat-ingat dengan baik. Jadi agar bisa membedakan mana relasi dan mana yang merupakan fungsi. Nah, selanjutnya untuk contoh. Nah, kalian perhatikan di situ ada himpunan A dan himpunan B yang disajikan dalam bentuk diagram panah, di mana anggota himpunan A adalah PQR dan anggota himpunan B adalah 1, 2, 3, dan 4. Coba kalian perhatikan apakah dari diagram panah tersebut merupakan fungsi. Nah, diagram panah di samping merupakan fungsi karena setiap anggota A mempunyai tepat satu pasangan di B. Jadi penjelasannya yaitu untuk anggota himpunan A, yang pertama P di situ mempunyai pasangan di B. Pasangannya adalah angka 1. Kemudian untuk Q dia mempunyai pasangan di B yaitu angka 3. Kemudian R dia mempunyai pasangan di situ, pasangannya adalah angka 2. Jadi di sini masing-masing dari anggota himpunan A mempunyai pasangan di B. Kemudian setiap anggota A hanya mempunyai tepat satu pasangan di B. Selanjutnya, contoh yang kedua. Ada himpunan A dan himpunan B yang digambarkan dalam diagram panah, di mana anggota himpunan A adalah PQR dan anggota himpunan B adalah 1, 2, 3, 4. Apakah diagram panah tersebut bisa disebut sebagai fungsi? Nah, diagram panah di samping bukan fungsi. Alasannya yaitu karena anggota A ada yang mempunyai lebih dari satu pasangan di B. Anggota yang mana itu? Ya, anggota yang huruf P. P di situ dia mempunyai pasangan di B, yaitu pasangannya adalah 1, kemudian 2, 3, dan 4. Jadi huruf P di sini dia mempunyai 4 pasangan di B. Nah, dari sini sudah tidak memenuhi syarat fungsi. Selanjutnya ada alasan lagi, yaitu ada anggota A yang tidak mempunyai pasangan. Anggota yang tidak mempunyai pasangan adalah Q dan R. Sedangkan syarat suatu relasi bisa disebut sebagai fungsi itu adalah setiap anggota A harus mempunyai tepat satu pasangan di anggota B. Jadi anak-anak, untuk diagram panah yang kedua ini bukan fungsi. Contoh yang ketiga, ada anggota himpunan A yaitu 1, 2, 3 dan anggota himpunan B adalah A. Coba kalian perhatikan dan amati dengan baik. Apakah dari diagram panah tersebut merupakan fungsi? Nah, diagram panah di samping merupakan fungsi. Karena apa? Di situ bisa kalian lihat bahwa setiap anggota A mempunyai tepat satu pasangan di B. Jadi, untuk anggota A, 1 dia berpasangan dengan A, kemudian 2 berpasangan dengan A, dan 3 juga berpasangan dengan A. Nah, diagram panah ini sudah memenuhi syarat dari fungsi. Yang pertama tadi syaratnya apa? Syaratnya adalah anggota himpunan A mempunyai pasangan di B. Kemudian syarat yang kedua, setiap anggota A hanya mempunyai tepat satu pasangan di B. Jadi anak-anak, diagram panah tersebut
bisa disebut sebagai fungsi. Kemudian contoh yang keempat, himpunan A dan himpunan B dengan anggota himpunan A adalah 1, 2, dan 3, kemudian anggota himpunan B adalah A dan B. Apakah diagram panah tersebut bisa dikatakan sebagai fungsi? Nah, diagram panah di samping merupakan fungsi karena setiap anggota A mempunyai tepat satu pasangan di B. Coba kalian perhatikan di situ pasangannya adalah 1 dengan B, kemudian pasangan yang kedua 2 dengan A, dan yang ketiga yaitu 3 dengan B. Jadi diagram panah tersebut bisa dikatakan sebagai fungsi. Nah, contoh selanjutnya ada anggota himpunan A yaitu 2, 3, dan 4, dan anggota himpunan B 6, 8, dan 12. Pasangan dari anggota himpunan A dan anggota himpunan B adalah 2 berpasangan dengan 6, 3 berpasangan dengan 6, kemudian 4 berpasangan dengan 8, dan 4 berpasangan dengan 12. Nah, anak-anak coba kalian perhatikan di situ ada anggota A yang mempunyai lebih dari satu pasangan di B. Anggota yang mana itu? Ya, anggota dengan angka 4. 4 di situ mempunyai pasangan 8 dan 12. Jadi dia mempunyai lebih dari satu pasangan di B. Jadi, apakah diagram panah tersebut bisa dikatakan sebagai fungsi? Nah, diagram panah di samping bukan fungsi ya, karena anggota A ada yang mempunyai lebih dari satu pasangan di B, sehingga diagram panah tersebut tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai fungsi. Nah, demikian anak-anak penjelasan dari Ustazah tentang fungsi. Jadi yang perlu kalian ingat dengan baik adalah syarat suatu himpunan atau suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B bisa dikatakan sebagai fungsi. Syarat yang pertama adalah setiap anggota A itu harus mempunyai pasangan di B. Kemudian syarat yang kedua, setiap anggota A hanya mempunyai tepat satu pasangan di anggota B. Oke, demikian penjelasan dari Ustazah. Semoga kalian dapat memahami materi yang Ustazah sampaikan hari ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga ilmu yang kalian dapat hari ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.